Maka di dalam sumpahnya iblis tadi, iblis tidak titik mengatakan aku akan menggoda anak keturunan Nabi Adam. Itu tidak titik Pak, masih koma. Apa? Iblis melanjutkan sumpahnya itu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas di antara mereka. Mila nek kula panjenengan sami kepengin boten digodho iblis, boten diganggu iblis, kuncine namung ikhlas. Lah ikhlas itu tidak ditentukan volume, tidak ditentukan jumlah banyak sedikit. Maka tadi diperintahkan yunfikuna fisyara wa dara, menafkahkan harta di waktu lapang maupun sempit. Itu tugas kewajiban kita yang pokok untuk menafkahkan harta kita dalam keadaan apapun, kuncinya ikhlas. Mila kula panjenengan sami terus berpikir, lah kalau dalam keadaan sempit itu untuk bisa ikhlas, bisa bahagia itu kan berat toh Pak Anwar. Betul. Maka harus belajar terus menerus mengikhlaskan apapun. Karena semua itu kita yakinnya akan kembali kepada Allah. Enggak kemana-mana, hanya Allah menyimpan saja. Nah, ini satu contoh dari simbah-simbah membantu menolong. Ada lagi Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah didatangi seorang ibu bersama 2 orang anaknya mengemis ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya belum makan dari kemarin bersama anak saya. Adakah Rasulullah bisa memberi kami makanan? Rasulullah kemudian memerintahkan Aisyah, wahai Aisyah, carikan makanan untuknya. Aisyah keliling rumah Bu, tidak menemukan makanan. Begitu keluar Aisyah hanya mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak punya makanan. Aku hanya temukan 3 biji kurma. Masya Allah. Kita panjenengan wonten sing griyane boten gadah makanan sama sekali. Tidak ada kan? Rasulullah tidak punya makanan. Kita ini sekarang berlebih makanan, tapi untuk sedekah kadang masih berat. Rasulullah mengajarkan sampai tadi, hai Aisyah, apa yang kamu temukan? Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan sedikit pun kecuali hanya 3 biji kurma. Apa kata Rasulullah? Sedekahkan untuk ibu tadi. Kita hari ini puasa lagi. Dalam keadaan sempit Rasulullah mengajarkan untuk tetap sedekah. Maka dibawalah 3 biji kurma itu oleh ibu tadi. Dibagilah 1 biji untuk anaknya, 1 biji untuk anak satunya, 1 biji untuk dirinya sendiri. Belum sampai si ibu makan Pak, anaknya sudah narik bajunya lagi, Bu masih lapar. Akhirnya Pak, 1 biji kurma milik si ibu tadi dibelah jadi 2, diberikan separuh-separuh kepada anaknya. Dan ibunya kembali berpuasa. Ini kisah ibu ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka kepada orang yang bersedekah meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Subhanallah. Meskipun hanya separuh biji kurma, Bapak Ibu. Kita berat nopo enteng. Enteng, yang berat adalah syahwat kita, nafsu kita. Tapi kalau sudah ada keikhlasan, insya Allah apapun akan menjadi mudah. Maka tadi 1/2 biji kurma saja bisa menghindarkan diri seseorang dari jilatan panasnya api neraka. Dalam keadaan sesempit itu dia masih bisa bersedekah. Itulah saya yakin sampai hari ini bahwa Al-Quran Allah menyampaikan firman-Nya itu bukan sekedar memberi harapan, tetapi Allah memberi penegasan bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang secara kapasitas materi, sosial ekonomi terlihat biasa-biasa saja, bahkan di bawah garis kemiskinan mungkin, tetapi yang tidak kita tahu adalah mereka punya hati yang ikhlas dijaga oleh Allah untuk selalu membantu orang lain, baik dengan tenaganya
dengan ilmunya, dengan harta yang dia miliki, bahkan itu bisa jadi lebih besar nilainya di mata Allah dibanding kita. Nah, dari sinilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya sedekah bisa dilakukan dengan cara apapun yang tentu bernilai untuk bisa menjadi sedekah.